Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang dasar-dasar pemrograman Java, kali ini kita akan lanjut ke Graphical User Interface. Dalam video kali ini kita akan mencoba membuat dari awal sebuah form sederhana seperti yang saya tampilkan di sini. Nah, di dalam form tersebut ada yang namanya text field dan ada yang namanya tombol atau button. Nah, bagaimana cara-caranya kita bisa mengambil data dari text field dan juga memfungsikan button tersebut? Ayo kita pelajari sama-sama dalam video kali ini. Oke semuanya, kali ini kita akan masuk ke Graphical User Interface dan kita akan membuat form sederhana dengan aplikasi NetBeans. Untuk sebelumnya, saya akan mencontohkan dulu seperti apa form yang akan kita buat. Nah, ini adalah form yang akan kita buat. Kita akan mengisi data mahasiswa sederhana seperti nama, NIM, alamat, fakultas, dan prodi. Misalnya saya berikan nama di sini. NIM-nya misalnya, alamat, fakultas di sini bisa dipilih ya. Misalnya saya dari Fakultas Teknik dan prodinya adalah Teknik Sipil. Di sini ada sebuah button untuk menampilkan identitas dan identitasnya bisa tampil di bawah seperti ini ya. Data mahasiswa, namanya siapa, NIM, alamat, fakultas, prodi. Ini misalnya telah tersimpan. Nah, di sini kita akan mengambil nilai-nilai yang ada di komponen-komponen ini dan nanti kita tampilkan lagi di komponen teks yang ada di bawah ya. Oke, secara singkat seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Seperti biasa kita membuat sebuah project baru dulu ya. Project baru di sini saya pilih Java with N, setelah itu Java application. Saya klik next, setelah itu saya berikan project name. Project name-nya bebas ya, misalnya forms sederhana. Seperti itu. Di sini untuk create main class-nya tidak dicentang ya, karena kita tidak menggunakan main class yang biasa. Kita akan menggunakan form, jadi yang ini tidak usah dicentang. Klik finish. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini ya, di sebelah kanan di tab project akan ada form sederhana dan source package. Nah, di default package-nya ini kita akan berikan sebuah form ya. Kalau kita biasanya buat Java class, di sini kita akan pilih JFrame form untuk membuat sebuah form seperti yang tadi. Basisnya adalah sebuah JFrame form. Caranya mencari adalah kita tekan source package-nya, default package, kita klik new dan JFrame form. Nah, formnya ini kita berikan nama juga seperti yang biasa, seperti class name. Misalnya tadi form data mahasiswa. Ya, seperti ini, finish. Nah, ya, data mahasiswa.java ini isinya adalah form kosong seperti ini. Nah, kalau di dalam membuat graphical user interface, kita akan mempunyai beberapa bagian pada NetBeans seperti ini. Di tab utamanya ada data mahasiswa, di sini ada form, di sini ada design. Design ini adalah desain dari form graphical user interface yang nanti kita bisa lihat. Kita klik bagian source, ini adalah kode yang bisa kita buat nanti atau kita tambahkan. Setelah itu di sini ada tab project, services, dan files, dan di sini ada navigator ya di bagian bawah. Setelah itu di sebelah kanan ada palette dan properties ya. Palette inilah yang bisa kita drag and drop ke dalam form yang kita gunakan di sini untuk membuat form sederhana seperti tadi. Ya, yang pertama yang akan saya gunakan adalah kita meresize formnya dulu ya. Nah, misalnya kita pengen resize kolom, tinggal di drag aja. Yang pertama saya gunakan di sini adalah sebuah panel.
panelnya ini akan menjadikan satu semua apa yang kita gunakan supaya nggak tercecer gitu ya. Nah, kita klik panelnya ini, di navigator sudah tertambah satu JPanel 1, dan di properties juga langsung ada JPanel 1. Nah, di sini kita klik propertiesnya dulu. JPanel ini bisa ada bordernya. Kita klik di sini border. Oke, kita bisa pilih bordernya. Di sini ada bevel border, compound, dan lain-lain. Kali ini saya akan pakai title border. Di title border ini bisa kita tambahkan titlenya, misalnya data mahasiswa. Kita klik OK. Nah, di sini langsung berubah ya. Ada bordernya dan ada kata-kata data mahasiswa. Oke. Nah, untuk graphical user interface-nya ini, tadi kan kita sudah lihat ada beberapa bagian yang lainnya ya. Ada bagian yang isinya kata-kata, ada yang isinya text box atau drop down menu. Semuanya itu ada di palet yang di sebelah kanan. Untuk teks biasa kita bisa pakai label seperti ini. Misalnya di sini kita isi nama, kita klik 2 kali sudah bisa di rename ya. Nama, terus kita drag drop lagi untuk yang baru, misalnya name tadi. Setelah itu kita drop lagi yang baru, alamat. Setelah itu fakultas dan prodi ya. Oke, nah seperti ini. Nama, NIM, alamat, fakultas, dan prodi. Oke, yang di sebelah kanan kita tadi ada beberapa, ada text field, ada juga drop down menu ya. Nah, text field itu ada di sini juga. Yang namanya di sini adalah text field di sini. Ya, kita langsung drag and drop saja di sini text field. Nah, kita bisa ubah panjangnya sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, misalnya seperti itu. Untuk name juga bentuknya adalah text field. Alamat juga text field. Oke, untuk fakultas itu tadi ada combo box ya. Saya pakai combo box untuk fakultas. Dan untuk prodi juga tadi saya pakai combo box untuk seperti menu yang keluar ke bawah itu ya. Oke, setelah itu, nah ini di bawah tadi ada untuk menampilkan data ya. Nah, saya mau berikan panel lagi untuk sebagai pembatas di sini. Oke, panelnya saya mau seperti tadi, klik properties, border, saya tambahkan bordernya, title border, di sini misalnya tampilan data. Oke, sudah seperti ini, dan untuk tadi yang menampilkan data, saya pakai text area. Yang ini ya, saya langsung drag and drop saja, dan disesuaikan ukurannya dengan panelnya. Oke, nah sekarang di sini komponennya sudah ada semua, masih kurang satu ya. Satu lagi itu adalah buttonnya ya. Nah, saya berikan space juga untuk buttonnya di sini. Button di sini ada OK button ya. Saya drag and drop dulu di sini. Nah, seperti ini. Oke, jadi sudah semua di sini. Tapi ini belum benar-benar selesai ya, belum semuanya. Di text field-nya ini masih ada kata-katanya dan button-nya juga belum di rename, oke? Untuk JText field di sini, kalau kalian ingin menghapus kata-katanya itu ada di properties ya. Kita klik di sini, terus ke sebelah kanan bawah di properties ada bagian teks di sini. Ya, bagian teks di sini, dan ini ada JText field 1, kita bisa hapus. Kita delete biasa aja, dan di sini langsung terdelete ya. Untuk yang selanjutnya juga sama.
delete. Ini juga di delete. Oke, untuk yang selanjutnya ini adalah combo box ya. Combo box ini nanti kita klik bisa drop down menu seperti tadi untuk kita pilih. Yang harus kita lakukan adalah mengubah modelnya di tab properties. Kita klik properties, ini ada model di sini. Di sini ada item 1, item 2 dan seterusnya. Kita klik titik 3 yang ada di sini. Oke, kita ubah item yang ada di sini untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya yang pertama adalah pilih fakultas. Setelah itu yang di bawahnya ada nama-nama fakultasnya ya. Nah, misalnya seperti itu. Oke, kalau kalian ingin melihat desainnya seperti apa jadinya, kalian bisa klik ini yang ada di sini. Klik, dan ini adalah preview dari desainnya. Pilih fakultas, tuh sekarang semua sudah bisa dipilih ya. Untuk prodi belum kita set. Sekarang kita set untuk prodi, kita klik dulu combo box-nya, pindah ke properties, kita ubah modelnya. Prodinya misalnya di sini ada Nah, misalnya seperti itu ya. Kita klik OK, kita lihat lagi desainnya di sini. Nah, ini sudah bisa dipilih ya. Oh, saya kurang isi pilih prodi di sini. Nah, kalau kurang bisa ditambahkan lagi di sini. Kita ubah modelnya. Tekan enter. Oke. Nah, sekarang kita punya button. Button di sini kita bisa juga edit teksnya, sama seperti tadi kita ke tab properties dan teksnya kita ubah menjadi tampilkan. Oke, nah sekarang semua komponennya sudah ready. Yang perlu kita ubah sekarang ini adalah nama dari variabelnya. Kita lihat di sini di navigator. Nah, ini label dan juga text field itu semuanya hanya dinomori angka. Nah, kalau kita punya banyak label dan punya banyak text field ya, jadi nanti pada saat kita coding atau pindah ke tab source ini, itu akan kita susah mengingat yang mana gitu ya. Jadi kita ubah di sini change variable name atau gini ya. Kita bisa klik di objeknya di dalam graphical user interface-nya, kita klik terus change variable name. Ini adalah JLabel nama. Saya sarankan untuk bagian depannya ini nggak usah di rename ya, biar kalian nggak bingung. Ini bentuknya JLabel atau JTextField atau yang lainnya. Nah, sekarang saya akan rename semua komponen yang saya pakai. Memang terlihat ribet ya, tapi ini akan membantu kalian di saat coding nanti. Di text field ini isinya nama, yang ini isinya adalah NIM, yang ini isinya adalah alamat. Nanti apa yang ada di navigator akan juga langsung berubah ya. Combo box ini isinya fakultas. Combo box ini isinya prodi. Ini adalah button tampilkan. Oke, kita punya ini satu lagi, text area tampil. Panelnya juga bisa kalian rename ya, JPanel data mahasiswa. Yang ini adalah JPanel tampil. Oke. Nah, oke, semuanya sudah di rename.
Kalau kalian mau run, kalian bisa run di sini, di klik kanan dan Shift F6. Oke, nah di sini ada beberapa permasalahan yang terjadi ya. Pertama, apa yang terlihat di sini itu tidak sama dengan apa yang didesain, dan juga munculnya formnya itu di pojok kiri atas ya. Untuk biar formnya itu bisa ke tengah, itu kita bisa klik J frame-nya yang paling atas di sini di navigator, kita klik. Setelah itu kita lihat di properties, code. Di sini ada generate center. Nah, generate center ini kita centang. Nanti kalau kita run, formnya akan di tengah. Oke. Nah, permasalahan berikutnya ini desainnya tidak seperti apa yang kita lihat di sini. Kita lihat di source, kita cari look and feel. Oke, di sini ada look and feel ya. Look and feel setting kode di bagian main. Ini kita expand dan kita ubah Nimbus ini menjadi Windows, karena saya memakai sistem operasi Windows di sini. Nah, kita sekarang coba klik kanan di filenya dan run di sini. Oke, dan sekarang semuanya sudah seperti apa yang kita desain tadi ya. Oke. Nah, sekarang apa yang kita mau kerjakan adalah kita memfungsikan button tampilkan ini ya. Kita akan menampilkan data sesuai apa yang kita isi di bagian bawah ini. Kalau mau mengisi action, kita klik tampilkan buttonnya dan kita berikan events, action, dan action perform. Nanti akan kita langsung dibawa ke bagian kode. Di sini sudah dibuatkan sebuah metode JButton tampil action perform. Oke. Yang harus kita lakukan di sini adalah yang pertama mengambil data-data dari variabel yang ada di sini ya. Mengambil data-data yang ada di JTextField dan juga combo box ini. Oke. Pertama saya mau buat variabel dulu sesuai dengan apa yang ada di sana. Saya buat variabelnya bentuknya string. Tadi ada nama, NIM, alamat, fakultas, prodi. Dan nanti ada juga kalimat ya yang akan kita ditampilkan di text area yang di bawah. Oke, dan sekarang kita akan mengambil apa yang ada di text field. Kita simpan ke variabel-variabel yang tadi sudah kita buat. Nama itu ada di JTextField nama. Kita pilih di sini JTextField nama. Untuk JTextField kita bisa pakai getText. Ya. Oke, ini udah langsung nanti apa yang kita tulis tersimpan di variabel nama di JTextField nama. Setelah itu ada NIM. Nah, ini fungsinya kita merename tadi ya, supaya tidak bingung yang mana. Next, setelah itu ada alamat, JTextField alamat, getText juga. Nah, sekarang kita punya combo box ya. Kita punya combo box fakultas. Ini adalah get selected item ya. Get selected item to string. Kalau cuman get selected item nanti bentuknya belum string ya. Jadi kita perlu get selected item to string. Setelah itu kita punya prodi. Prodinya ini combo box juga. Combo box prodi get selected item to string. Oke. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal membuat kalimatnya ya. Kalimatnya ini supaya cepat saya copy aja dari yang sebelumnya. Oke,
Oke, kalimatnya ada di sini. Oke, kalimatnya ada di sini. Saya copy. Oke, kalimatnya sama seperti ini ya. Ini telah tersimpannya, saya hapus aja. Oke, jadi ada data mahasiswa yang berupa nama, NIM, alamat, fakultas, dan prodi. Isinya adalah variabel-variabel yang sudah kita tentukan di sini. Oke, jadi ini adalah yang akan dilakukan kalau misalnya tombol dari tampilkan ini ditekan. Kalau ditekan berarti apa yang kita masukkan ke JText field itu akan diambil dan kita akan membuat kalimat. Ya, yang kita perlukan selanjutnya adalah kita menampilkan kalimat ini di JText area. Berarti JText area tampil, ini set text untuk menampilkan sesuai dengan teksnya. Teksnya adalah kalimat. Oke, kita coba run dulu ya. Kita coba run, semoga tidak ada error di sini. Ya, nama misalnya Vida, NIM-nya 123. Alamatnya di Jakarta. Fakultasnya adalah Fakultas Teknik, misalnya arsitektur. Kita tampilkan, ya. Data mahasiswa, nama, NIM, alamat, fakultas, dan prodi sudah bisa ditampilkan di sini. Nah, itu dia bagaimana caranya kita bisa pakai text field dan combo box ya, dan sebuah button. Nah, itu dia penjelasan dan praktik bagaimana caranya kita membuat form sederhana dengan text field dan juga dengan button. Semoga bisa kalian ikut praktikkan juga dengan baik ya. Dalam video saya yang berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang lainnya yang bisa kita pakai dalam membuat form sederhana, seperti radio button, checkbox, dan juga teks ya. Bagaimana cara penerapannya? Ayo kita sama-sama melihat di video saya yang berikutnya.